Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas soal tentang persamaan kuadrat. Ya, jadi untuk pembahasan ini soal yang kita bahas itu masih sederhana, yaitu tentang mencari manakah yang merupakan persamaan kuadrat. Jadi kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang persamaan kuadrat, yaitu persamaan yang memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Artinya apa? Di sini variabelnya yaitu x, tetapi nanti ketika di yang lain boleh pakai variabel lain. Ini hanya contoh saja untuk variabel x. Jadi a adalah koefisien dari x kuadrat, kemudian b koefisien dari x, dan c adalah konstanta, di mana a tidak sama dengan 0. A-nya ini tidak boleh 0. Kalau a-nya 0 berarti x kuadratnya juga tidak ada dong, berarti maka bentuknya menjadi bx plus c. Itu namanya bukan persamaan kuadrat lagi, karena namanya persamaan kuadrat yaitu variabelnya harus kuadrat pangkatnya yang tertinggi. Kita cek di sini. Untuk yang A, 4x kuadrat min 3x pangkat 3 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Lihat variabel untuk yang di sini, x-nya nih. Pangkatnya 3. Ini bukan persamaan kuadrat. Kemudian yang B, 2x kuadrat min xy ditambah 3x sama dengan 0. Ini sudah benar nih, ininya x kuadrat. Tetapi mereka persamaan ini punya lebih dari satu variabel, yaitu ada y, ada variabel x, ada variabel y. Ini tidak boleh karena lebih dari satu variabel. Jadi ini juga bukan persamaan kuadrat. Kemudian yang C, x kuadrat ditambah 5 sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Lihat variabelnya cuma ada satu, x. Kemudian ada pangkat variabelnya itu yaitu kuadrat, atau yang paling tinggi yaitu pangkat 2. Jadi ini juga merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini persamaan kuadrat ya. Kemudian yang D, 3x kuadrat min 2y ditambah 1 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat, meskipun di sini sudah kuadrat, tetapi ternyata di sini ada variabel lain, yaitu variabel y. Maka di sini bukan persamaan kuadrat. 5x kuadrat dikurang 3x ditambah y sama dengan 0. Ini juga bukan persamaan kuadrat. Ini ada dua variabel, ada x, ada y. Bukan ya. Yang F, 3x kuadrat min 4x ditambah 1 sama dengan 0. Yang ini merupakan persamaan kuadrat. Kita lihat variabelnya cuma ada variabel x, kemudian hanya ada satu ya variabelnya, yaitu x. Kemudian pangkat tertinggi dari x yaitu pangkat 2. Sehingga ini merupakan persamaan kuadrat. Nah, perlu kita ketahui untuk variabel di sini tidak harus menggunakan variabel x ya. Boleh menggunakan variabel lain. Contohnya, saya tuliskan misalkan di sini 4k kuadrat ditambah 3k dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan persamaan kuadrat. Jadi, tidak harus dalam x, boleh dalam variabel lain. Ini variabel k. Di sini variabelnya k, kemudian hanya satu ya variabelnya, dan pangkat tertinggi dari variabelnya yaitu 2. Benar, dia kuadrat. Dengan a-nya, koefisien k kuadrat ini tidak 0, di sini 4. Maka ini juga merupakan persamaan kuadrat. Cukup mudah ya. Soal yang selanjutnya yaitu mencari hasil dari perkalian ini ya. B plus 2 kali B min 4. Kita hitung hasilnya. Jadi caranya, untuk yang masih ingat seperti ini ya. B kali B, kemudian 2-nya juga dikali B. Kalau sudah, gantian dikalikan dengan negatif 4. B kali negatif 4, kemudian 2 kali negatif 4. Kita hitung dulu. B dikali B, B kuadrat. Kemudian 2 dikali B plus 2B
Satunya lagi B dikali negatif 4, berarti negatif 4B. 2 dikali negatif 4, negatif 8. Kalau sudah seperti ini B-nya ini sama ya. B ini ada B-nya, variabelnya sama. Kita bisa jadikan 1. Jadi yang sini tetap B kuadrat, kemudian 2B dikurang 4B. 2B dikurang 4B. Hasilnya 2 dikurang 4 yaitu negatif 2. B dikurang 8. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk yang selanjutnya, kita coba yang ini. Masih sama caranya, 2M kalikan M dulu, kemudian 2M. Boleh ini dulu, 2M kalikan M, kemudian min 3 dikali M. Lanjut 2M kita kalikan 2, kemudian negatif 3 kita kalikan 2 juga. 2M kali M hasilnya 2M kuadrat, kemudian negatif 3 dikali M yaitu negatif 3M. Yang selanjutnya 2M kali 2 hasilnya 4 plus 4M ya. Kemudian negatif 3 kali 2 hasilnya negatif 6. Yang ini sama variabelnya M ya. Jadi kita bisa operasikan 2M kuadrat. Yang ini negatif 3M ditambah 4M. Negatif 3 tambah 4 plus 1 ya. 1 nggak usah ditulis, 1M. Jadi cukup ditulis M saja. Min 6. Ya, ini hasilnya dari perkalian ini. Untuk soal yang ketiga, ini tentang mencari faktor dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini. Tidak ada konstanta ya. Jadi persamaan kuadrat yang tidak ada konstanta, cara memfaktorkannya seperti ini. Untuk 10x kuadrat ditambah 15x. Lihat koefisiennya 10 dan 15. Maka kita cari yang faktor dari 10 dan 15 yaitu 5. Kemudian di sini ada x kuadrat dan x, maka bisa kita faktorkan yaitu faktor dari x kuadrat dan x adalah x. Ini x ya. Kemudian baru kita taruh yang sebelahnya yang dalam kurung 5x, berarti 10 bagi 5 2. Kemudian x kuadrat dibagi x, sisa x. Lanjut untuk yang ini positif ya, maka kita tulis positif. 15 bagi 5 3, x bagi x 1 ya, tidak usah kita tuliskan, kali 1 tidak perlu. Jadi hasilnya seperti ini. Ini sudah faktornya, selesai. Kemudian untuk soal yang selanjutnya ini sama ya, tidak ada konstanta atau konstantanya sama dengan 0, maka cara memfaktorkannya kita cari faktor dari negatif 8 dan 4. Saya ambilkan faktornya itu 8 dan 4, berarti 4 ya. Kemudian di sini x kuadrat dan x, faktornya kita bisa keluarkan x-nya. Kalau sudah, tinggal beri kurung. Negatif 8 dibagi 4, hasilnya negatif 2. X kuadrat bagi x, hasilnya x ya. Kemudian plus 4 dibagi 4 1 ya, 1. Kemudian x bagi x berarti 1 juga kali 1. Nah, kali 1 di sini satunya kita tidak usah tulis, 1 kali 1 kan 1. Jadi cukup seperti ini. Nah, ini faktornya. Ini adalah cara memfaktorkan suatu persamaan kuadrat dengan konstanta sama dengan 0 atau tidak ada konstantanya. Untuk soal yang keempat, yaitu masih mencari faktor ya, faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat min 5x ditambah 6. Jadi konstantanya di sini 6 ya, bukan 0. Maka caranya adalah saat mencari faktor, maka kita cek di sini. Ini koefisiennya 1 ya, berarti 1 kali 6. 1 dikali 6 berapa? 6. Kita hitung di sini 6. Kita cari faktor dari 6. Faktor dari 6 itu 1, 6,
2 dan 3. 1 kali 6 2 dan sama dengan 2 kali 3. Kita lihat di sini 5. Karena di sini 5, maka kita cari yang kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Yang mana? Hasilnya 5 adalah 2 dan 3. Karena di sini positif, maka cari yang dijumlahkan hasilnya 5. Berarti 2 dan 3 ya. Maka kita bisa tuliskan karena di sini 1x atau x, berarti di sini x. Kemudian di sini juga x. Nah, x di sini 2 dan 3. Lihat di sini negatif 5. Maka di sini kita buat negatif juga, negatif 2 dan negatif 3 supaya kalau kita jumlahkan hasilnya negatif 5. Nah, setelah itu cukup seperti ini. Kita sudah mendapatkan faktornya. Ini hanya mencari faktor ya, jadi faktornya ini nih. Sampai ini aja. Kemudian soal yang selanjutnya, caranya masih sama. Koefisiennya 1, berarti 1 dikali 1 kali 12, hasilnya 12 ya. 12, kita cari faktor dari 12. 1, 12, 3, 4, 2, 6. Nah, kita lihat di sini minus atau kurang, maka kita cari yang kalau kita kurangkan hasilnya adalah 4. Selisihnya 4, yaitu 2 dan 6. Maka kita tuliskan ini di sini karena 1x, berarti kita cukup tuliskan x saja. Di sini juga x. Tadi kita pilih 2 dan 6 ya. Di sini hasilnya negatif 4, maka yang negatif adalah 6-nya. 2-nya yang positif. Supaya kalau kita operasikan hasilnya negatif 4. Cukup seperti ini karena kita hanya mencari faktornya. Kalau mencari faktor cukup sampai di sini aja. Ya, selesai. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini masih soal yang tadi ya, yang sudah kita cari faktornya. Apabila nanti di soal itu pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari. Nah, misalkan soalnya diganti seperti ini. Nanti di soal himpunan penyelesaian dari atau akar-akar dari. Maka ini kita lanjutkan dengan soal yang sama, masih bisa kita lanjutkan, yaitu kalau dicari himpunan penyelesaiannya, maka kita lanjutkan. Jangan sampai sini aja. Kalau sampai sini ini namanya faktor, ini faktornya. Kalau himpunan penyelesaiannya kita lanjutkan. Untuk x negatif 2 sama dengan 0, kita tuliskan x negatif 2 atau x min 2 sama dengan 0. Maka kita dapatkan x-nya sama dengan 2. Jadi x dikurang 2 hasilnya 0, maka x-nya adalah 2. Untuk yang ini, x dikurang 3 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 3. 3 dikurang 3 sama dengan 0. Iya, kita dapatkan x-nya 2 dan x-nya 3. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan beri kurung kurawal 2 dan 3. Ada 2, x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Itu himpunan penyelesaiannya. Untuk soal yang ini, himpunan penyelesaiannya yaitu yang ini x dikurang 6 sama dengan 0. Ini sama dengan 0 ya. Maka x-nya sama dengan 6. Kalau yang ini x ditambah 2 sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan negatif 2. Kalau sudah, kita dapatkan x sama dengan 6 dan x sama dengan negatif 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 2 dan 6. Selesai. Jadi, ini cara menyelesaikan jika pertanyaannya adalah himpunan penyelesaian dari atau bisa aja akar-akar dari. Ya,
Saya tambahkan satu contoh soal lagi dengan koefisien A-nya itu 2. Kalau yang tadi kan koefisiennya 1. Jika pertanyaannya himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat plus 3x min 3 sama dengan 0. Maka kita cari himpunan penyelesaiannya. Pertama kita faktorkan dulu. Untuk memfaktorkan caranya masih sama seperti tadi. Koefisien x kuadratnya yaitu 2. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 kita cari faktornya dulu. 1, 6, 2, 3 ya. Karena di sini tandanya kurang, maka kita cari yang kita kurangkan hasilnya adalah koefisien dari x. Ini koefisiennya 1 ya, sama aja 1. Maka yang kita kurangkan hasilnya adalah 1. Maka kita pilih 2 dan 3. Tulis di sini kan 2x, maka kita tulis 2x. Di sini juga 2x. Ini 2 dan 3. Karena di sini hasilnya positif x, maka yang 3-nya yang positif, 2-nya yang negatif. Plus 3 plus 2. Ya, kalau sudah seperti ini, maaf salah, ini tadi negatif ya, karena supaya kalau kita jumlahkan atau kita kurangkan ini hasilnya x. Nah, selanjutnya kita lihat dari ini manakah yang bisa kita bagi dengan angka yang sama. Kalau ini 2 dan 3, tidak ada angka pembagi yang sama ya. Kalau ini 2 dan 2, maka kita sama-sama bisa bagi dengan 2. Jadi kita bagi 2. Untuk yang ini tetap 2x plus 3 sama dengan 0, maka 2x sama dengan negatif 3. X kita dapatkan negatif 3 per 2. Kemudian yang ini 2x dibagi 2 hasilnya x. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Maka kita dapatkan x min 1 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1. Kita sudah dapatkan nilai x-nya ada negatif 3 per 2 dan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x sama dengan negatif 3 per 2 dan 1. Ini himpunan penyelesaiannya. Next, untuk soal yang berikutnya, yaitu misalkan nih pertanyaannya, persamaan kuadrat dari akar-akar negatif 4 dan 3 adalah, maka untuk akar-akar negatif 4 dan 3, kita dapatkan faktornya. Untuk akar yang negatif 4 berarti faktornya x plus 4 ya. Kemudian yang 3, maka faktornya itu kita dapatkan x min 3. Ya kan? Kalau x plus 4 berarti kita dapatkan x-nya negatif 4. Kalau x min 3 sama dengan 0 berarti kita dapatkan x-nya sama dengan 3. Ini sama dengan 0 ya. Maka setelah itu kita hitung, langsung kita kalikan seperti tadi. Ini kejauhan ya, nggak apa-apa. X dikali X, kemudian 4 dikali X. Setelah itu X kita kalikan negatif 3, lalu 4 dikali negatif 3. X dikali X hasilnya X kuadrat, kemudian 4 dikali X hasilnya 4X. Lanjut, gantian yang atas, X dikali min 3 hasilnya negatif 3X. 4 dikali negatif 3 hasilnya negatif 12 sama dengan 0. X kuadrat, yang ini bisa kita operasikan 4X kurang 3X, maka hasilnya adalah 1X atau X aja cukup, dikurang 12 sama dengan 0. Maka untuk pertanyaan persamaan kuadrat dari akar-akar negatif 4 dan 3 adalah ini hasilnya. X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Jadi langkah pertama kita tentukan dulu faktornya. Untuk negatif 4 maka faktornya X plus 4.
Ini ya, ingat kalau di sini negatif, ininya positif. Kemudian untuk akarnya yang 3, ini kan positif, maka di sininya negatif. Faktornya x min 3. Kemudian kalau sudah kita kalikan hasilnya ini, kita dapatkan persamaan kuadratnya. Itu caranya. Supaya lebih paham, saya tambahkan satu contoh lagi, yaitu persamaan kuadrat dari akar-akar 5 dan negatif 2 adalah caranya masih seperti tadi. Ya, kita tentukan faktornya dulu. Untuk akarnya 5 berarti faktornya x, karena di sini positif. Cara cepatnya min 5. Positif di sininya negatif ya. Kemudian yang ini karena di sini negatif, berarti di sininya positif. X plus 5. Ini cara cepatnya sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, langsung kita kalikan lagi seperti tadi. Kemudian ini x dikali x, hasilnya x kuadrat, kemudian x kali 5 plus 5x, negatif 5 dikali x min, ini ada kesalahan, maaf, ini negatif 2 ya, berarti di sini 2, kenapa saya tulis 5? Ya, di sini harusnya 2, berarti di sini hasilnya x kali 2, hasilnya 2x ya. Kemudian negatif 5 kali x, hasilnya negatif 5x, negatif 5 kali 2 hasilnya negatif 10 sama dengan 0. Kalau sudah, ini tetap x kuadrat, di sini 2x dikurang 5x, berarti 2 dikurang 5 negatif 3x min 10 sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat yang kita dapatkan. Demikian cara-caranya. Semoga semua pembahasan soal ini dapat membantu kalian dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe